Sweger enak ya gak usaha minuman. Sepintas bisa, tapi kalau mau dalam penjiwaan sampai sejauh mana merasakan, bukan merasakan ya, menguasai kuasa itu ya nggak semudah bisa. Jadi masalah ya tidak lain dan tidak bukan yaitu kuasa itu masalahnya. Jadi maka kalau kita sudah nyambung atau jumbuh dengan utuhe uripe ucapan, di situ akan bisa merasakan, ya ibaratnya seperti inilah, makan sesuatu rasanya asin atau manis, nah itu bagaimana cara menyampaikan hanya kita yang tahu, tapi kita akan bisa memahami semua itu ketika kita sudah menyampai di situ gitu. Maka tahapan itu yang akan diperoleh. Terus kalau adilnya diri pribadi napa satu kali, ya dalam penjiwaan kita akan memahami. Tapi biasanya kalau sudah roll ya, kalau sudah roll itulah, ya, itu biasanya akan ketemu. Maka banyak di antara saudara-saudara kita yang ketemu dengan tahapannya sendiri, tapi dalam proses itu memang berat, ya. Maka banyak di antara saudara-saudara yang masih berperspektif bahwa orang yang ketemu dengan jiwa sendiri itu dikatakan stres, dikatakan senteng, dikatakan sesat, dikatakan gila segala macam itu memang pemahaman yang yang sulit untuk disampaikan. Jadi untuk dijabarkan seperti ini Mas Soleh ya, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu supaya kita bisa menyampai Mas Soleh ya. Kalau dalam penjabaran seperti ini ya mudah dijabarkan, tapi untuk kliknya tatanan itu enggak seperti kalau kita sudah ketemu atau ngapan gitu. Apa kabeh wani gak ya tatanan iki ora kabeh iso dibuka kuwasane kuwatan kuwasa adil wujudna apa ae kabeh kuwi gampang dicap ning kabeh ora iso ngerti yen urip iki tak tapi cukup Mas Soleh, nggak bisa dilanjut. Matur suwun. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Paijo Jojo Betawi Jakarta Selatan. Salam satu nafas. Wujud kanthi selamat juga titik Mas Jojo Paijo. Rahayu Kang Sujito. Rahayu. Saya malam Jumat tanggal 25 kemarin mimpi ada dua orang pejabat memegang rahasia negara. Saya dikasih tahu rahasia itu tapi saya lupa. Yang kedua, saya datang ke Wisma Blongso dan ada orang banyak. Tapi begitu di depan pintu Wisma Blongso, Kang Susito bicara sama orang-orang itu, aku tak nyalahke stok orderan berupa sandal atau bakpia warna hitam untuk memenuhi orderan. Saya berbicara dengan Kang Susito, saya melamar mau jadi karyawan Kang Susito. Ketiga, saya masuk ke Wisma Kang Susito mengatakan, Pak Ijo, kamu sudah dipercaya sama orang Cengger. Di Wisma itu ada petilasan leluhur hebat dan beliau hidup kembali tapi tidak ada wujudnya. Mohon jabarannya Sasmito ini Kang Susito. Matur suwun. Ya, Mas Paijo, sampean mimpi dipercaya ketemu dengan pejabat ya, pejabat negara, dikasih tahu rahasia negara, tapi sampean lupa. Itu mananya sampean ini dibukakan pikirannya sampean ya, dibukakan pikiran alam bawah sadar sampean, tapi masih apa ya istilahnya, nah geramjang ya, masih kremnyong atau remu-remu atau sama nah ya pokoknya
masih belum jelas itu. Jadi alam bawah sadar sampean kadang-kadang nyambung, kadang-kadang belum, seperti itu. Terus yang kedua, sampean mimpi ke Wisma Blongsong. Ada orang banyak, tapi begitu di depan pintu Wisma Blongsong, Kang Jito bicara sama orang-orang itu, saya tak nyelesainya setor orderan berupa sandal atau batiak warna hitam itu memenuhi orderan. Jadi sampean yang kedua itu ada sesuatu seperti ini ya. Ada tatanan ya, tatanan yang datang ke sampean ya. Tahapan itu adalah tahapan mungkin ya. Gapyak itu adalah tempat orang alas kaki ya. Jadi ini banyak orang yang mau kena keadilan. Artinya gini, niti tipet apa bahasanya ya, yaitu adilnya diri pribadi itu. Jadi lakunya sendiri ya, banyak orang yang akan dititik lakunya gitu loh maksudnya ya. Jadi gapyak hitam itu adalah orang-orang yang sudah menyampaikan keteguhan. Jadi kata-kata keteguhan itu adalah apa yang sudah diyakini, ucapan-ucapan yang sudah diyakini, yang sudah pernah diucapkan. Nah, itu akan gitu mesti akan dititiki. Jadi makanya gambaran-gambaran itu adalah role gitu. Itu saya nomor 2 ya. Saya nomor 3 melamar jadi pegawai. Nah, sampean ingin melamar jadi pegawai Kang Jito. Nah, Kang Jito di sini kan gambaran dari suarane gitu. Sujito itu adalah suara, jiwa, tondo, tatanan ucapan. Jadi sampeyan ini akan ketemu dengan suarane sampean sendiri ya. Manakala sampean mau melakukan puasa dengan ketulusan dan sampean nanti akan ya kan, akan dipekerjakan atau akan dikuasakan dalam berpikir segala macam itu real dengan hidup zaman sendiri. Jadi keluar alam bawah sadar seperti itu. Jadi karyawan ya seperti itu. Jadi karyawan ya mau diperintah dengan atas ketidaksadaran itu. Jadi pikiran mau jalan, misalkan gini, pikirannya sama nanti mau ambil sesuatu, katakan mau ambil nasi katakan ya, tiba-tiba sampean nggak sesuai, aku ingin ambil nasi, kok tahu-tahu aku ambil buah, seperti itu. Nah itu kan jadi karyawan seperti itu. Itu gambarannya. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sali Bojonegoro. Ya, Mas Sali Bojonegoro. Rahayu. Kang datang mengenani pasting Solo, kalau nembe ilmu rumaos kula jenengan nyambut kula kalih ngucap sugeng rawuh Mas Sali, kalih ngucap berkah wujud kanthi saos kabehane. Kula nyauri nggih Kang, matur suwun langsung ping pendopo malih napa Kang artinipun kula dereng paham, matur suwun. Ya, Mas Sali ketika sampeyan mendapatkan petunjuk datang disambut Kang Jito sugeng rawuh, artinya gini, sampean ini masuk dalam dimensi baru ya, pola pikir. Jadi artinya gini, sampean kan kemarin wis diadili ya, jadi masuk dipersilahkan. Jadi sampean masuk dalam pembersihan ya, sampean dipersilahkan. Jadi artinya sampean ini sudah bisa dikatakan apa ya, role sampean ini sudah mulai berjalan. Role sampean mulai berjalan ya. Jadi sampean tak sambut seperti itu. Jadi selamat ya bagi Mas Ali, sampean mulai masuk dalam role. Gambarnya seperti itu. Sambutan Pak ya. Sambutan itu kan sambutan. Soalnya masuk dalam dimensi lain ya, alam lain gambarnya. Ketoke ya kelihatannya sama niki sadar, tapi tidak sadar. Jadi ketoke ngomong seperti sampean ngomong, wah Sahli ki goblok Sahli ki. Nah, seperti itu kemarin kan benar. Tanpa ini Pak ya. Tanpa kesadaran. Jadi tapi sadar. Ya,
tapi dalam mengatakan sesuatu tidak sadar, mengakui ya, seperti membuka tahapannya sendiri. Nah, itulah Mas Ali, artinya dalam pendopo kan di dalam kehidupan sampean. Jadi sampean ini dibukakan mesti. Jadi jumbuh karo tatanan. Nah, di situ tinggal ngerol apa yang sampean pernah sampean pikirkan, perasaan, angan-angan batinnya sampean. Nah, itu aku mengucapkan selamat atas kedatangannya sampean dalam katakan dunia baru lah, cara bahasanya seperti itu, atau rol. Ya, cukup. Ada lagi nih Pak dari Mas Madi Yasmara Putra. Oh, Mas Madi, ya, monggo. Rahayu Kang Sujito. Rahayu wujud Kang, selamat kapan itu. Salam satu nafas. Wujud. Saya ingin bercerita soal pengalaman dalam meditasi kira-kira 3 minggu kemarin. Dalam meditasi saya terima dawuh Made Yasmara Putra, anakku, apa kowe wis wani nemoni aku? Terus saya refleks menjawab, wani Gusti. Selanjutnya mulut saya bergerak disujudkan dan kembali ke posisi duduk sempurna. Terus secara refleks saya ngaplok mulut saya sendiri 3 kali. Terus saya kembali sujud dan rasanya berubah menjadi anak kecil, terus dimasukkan ke dalam mulut. Saya ikuti masuk seperti terowongan sampai ke dalam yang tidak ada batasannya. Kurang lebih 20 menit saya mencari di dalam dan tidak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya saya menangis sesenggukan karena menyadari kalau merasakan diri saya terlalu sombong dan tidak mampu apa-apa dengan kemahakuasaan beliau yang tanpa akhir-akhirnya laku meditasi nutup sendiri sambil nangis dan mengucap, Gusti kula nyuwun anggemi pangapura matur suwun Gusti. Mohon diudar Kang Sujito matur suwun. Ya, Mas Made Yasmara Putra, dengarkan Mas ya. Ketika sampean ditanya seperti itu, ya kan, itu memang rata-rata, ya rata-rata itu sampai jadi seperti ini. Ketika ku utuh menanyakan ke sampean, Made Yasmara Putra, apa sampean sudah siap ya, datang ke aku? Nah, apa kamu sudah siap ya, datang ke aku? Atau siap menerima kedatanganku? Ya. Rata-rata jawaban dikembalikan, ya kan? Alam bawah sadar sifat dikembalikan. Itu jawabannya pasti siap. Pasti siap. Rata-rata dulur-dulur nek tak takoki kan seperti itu ya. Apa sampean wis siap? Siap. Seperti itu. Tapi dalam kebenaran ketika dites masuk atau datang rata-rata montek, ya. Padahal cara ibaratnya kan baru percobaan, ya kan? Baru percobaan, rata-rata montek. Ya. Nah, maka Mas Made langsung mulutnya ditapuk, ya kan? Langsung ditapuk 3 kali, goroh kamu, bohong kamu, ya kan? Jadi di situ langsung jadi kamu bohong, kamu jujur, tapi kamu masih ada kesombongan. Kamu jangan sampai melakukan kesombongan seperti itu. Jadi dengan 3 kali harus jangan bohong, harus jujur, jangan sombong, ya kan? Jadi 3 kali ini peringatan mestinya dengan mengatakan siap Gusti seperti itu. Nah, akhirnya kan dites, ya kan, dijadikan anak kecil, dikembalikan seperti jadi kita dikembalikan, bisa enggak hidup seperti anak kecil itu, maksudnya seperti itu. Jadi dikembalikan untuk masuk ke mulut, ya kan, bisa enggak sampean bisa seperti anak kecil. Anak kecil itu enggak ada apa-apanya, mesti enggak ada kesombongan, enggak ada kebohongan, enggak ada istilah kemurnian, seperti itu. Nah, itu harus benar-benar. Makanya Mas Made langsung dihukum, ya kan? Sampai langsung dihukum seperti itu, ya. Sampai masuk ke lorong-lorong itu memang nggak ada apa-apa, ya. Nah, sekarang dibalik, ketika sampai ditunjukkan seperti itu, kira-kira, ya kan, sampai akan dihilangkan semua, ya.
memori sampean ya itu siap apa siap, pertanyaannya pasti seperti itu. Nah, ketika nanti sampean sudah ada tahapan nyampe ya kan, ke ruang kosong ya kan, ojo ruang kosong, ke ruang alam bawah sadar, di situ biasanya jarang kan. Tapi Kang Sito bukan memponis saman bagaimana, tapi coba nanti seperti apa kalau gitu. Jadi di situ nanti ada intermezzo nih guys, namanya seperti itu, incip nggak dicicipi dulu. Dan setelah itu nanti saman akan memahami. Ya makanya sama nangis sesebuan atas kesombongan saman ya itu, makanya kesombongan itulah ya. Kita manusia merasa seakan-akan mampu, seakan-akan mengakui mempunyai, ya. Jadi menguasai, ya. Gagai seperti itu. Ya, itu Mas Made jabarannya. Mudah-mudahan Mas Made tahapan ini bisa disunggui ya, ditenani ya maksudnya ya. Tapi semua itu seiring waktu nanti kalau sampean memang berani cul sumeleh, benar-benar cul sumeleh, itu nanti akan dinyatakan ya. Mudah-mudahan benar adanya. Oke, matur suwun. Wujud. Ini dari Mas Paijo, Pak, yang nomor 3 belum dijabarkan. Apa nomor 3 tadi? Yang nomor 3, saya masuk ke Wisma Kang Sucito mengatakan, Paijo, kamu sudah dipercaya sama orang Cengger itu daerah nama. Oh. Di itu ada penjelasan leluhur, ubat dan oh iya. Mas Paijo masuk ke dalam rumah Kang Sito, ya kan? Zaman sudah diterima dan dipercaya, ya kan? Di situ ada petilasan leluhur yang orang hebat. Artinya gini, sampean dengan laku kejujuran Sumela sampean itu memang zaman sudah masuk dalam tahapan nilai kebenaran, Mas Paijo ya. Jadi zaman ini hati-hati juga ya, hati-hati sampean nilai-nilai kesombongan sampean harus dijaga ya, jangan sampai karena di situ ada petilasan leluhur. Nah, petilasan itu adalah suatu ucapan ini ya kan, karena di situ leluhur itu adalah suara yang dikeluarkan itu. Jadi di situ ya kan. Jadi saman wis tak percaya atas dedikasi saman ya, dedikasi saman, tingkah laku sampean, kepasrahan saman itu memang sudah dipercaya. Tapi hati-hati ya, dengan ucapan itu, gitu loh Mas. Jadi petilasan leluhur itu ucapan ini, gitu loh Mas. Hati-hati. Yes. Paham ya? Nah, itu Mas Paijo ya. Jaga. Kita saling berbagi, saling memotivasi dan saling mengingatkan, jangan suka mencari kelemahan orang lain. Carilah kekurangan kita sendiri, kelemahan kita sendiri, jangan sombong segala macam itu. Oke? Cukup? Ya. Matur suwun, ternyata sudah jam 11.37 menit ya. Ya, dulur-dulur, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Sucito semoga ada guna dan manfaatnya. Tahapannya dan bisa dijadikan